menjelaskan mengenai komponen silabus. Secara garis besar, silabus kemudian mencakup berbagai kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, serta berbagai kegiatan pembelajaran. Ada beberapa komponen silabus. Pertama, identitas mata pelajaran. Memuat informasi mengenai mata pelajaran apa yang akan diajarkan pada satuan kelas dan pendidikan. Yang kedua, identitas sekolah. Identitas sekolah yang memuat nama satuan kelas dan pendidikan. Yang ketiga, kompetensi inti. Kompetensi inti sebagai suatu gambaran mengenai kompetensi dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari oleh para peserta didik pada jenjang sekolah, kelas, serta mata pelajaran. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan dalam mencapai suatu standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau berbagai program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Yang keempat, kompetensi dasar. Kompetensi dasar sebagai suatu kemampuan spesifik yang mencakup pengetahuan, sikap, serta keterampilan terkait mata pelajaran dan muatan. Kompetensi dasar merupakan kemampuan dalam mencapai berbagai kompetensi inti yang harus diperoleh oleh peserta didik dalam melalui berbagai pembelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi sebagai suatu perilaku yang dapat diukur atau diamati untuk kemudian menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi sendiri diantaranya adalah ukuran, karakteristik, ciri-ciri, serta suatu proses yang menggambarkan ketercapaian dari kompetensi dasar. Yang keenam, materi pokok. Materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, serta berbagai prosedur yang relevan dan ditulis dalam butir-butir yang sesuai dengan berbagai rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu peserta didik dan pendidik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dalam suatu mengembangkan silabus kurikulum 2013 kemudian dapat dilakukan melalui suatu pendekatan saintifik. 9. Alokasi waktu. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam suatu struktur kurikulum untuk 1 tahun atau 1 semester. Yang ke-10, sumber belajar. Sumber belajar yang dapat berupa buku, media cetak atau media elektronik, alam sekitar, serta berbagai sumber belajar lainnya yang relevan. Itulah tadi materi pembelajaran yang sempat saya sampaikan mengenai komponen silabus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.